السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas rutin kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan setelah kemarin sudah kita bahas 3 pertemuan tentang sabar. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang syukur. Kita tahu bersama, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terbagi 2. Nisfu sabar wa nisfu syukur. Setengahnya adalah sabar dan setengah iman yang lain adalah syukur. Oke, 2 ini subhanallah, ketika orang sudah bersabar dan bersyukur, maka insyaallah taala imannya sempurna. Salah satu dari 2 ini tidak dilakukan dari hamba Allah azza wa jalla, maka imannya tidak sempurna. Sabar dan syukur. Bersabar dan juga bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya di dalam banyak ayat yang luar biasa. Salah satunya Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-12. Surat Luqman ayat ke-12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Yaitu apa hikmahnya? Bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur itu untuk dirinya. Jika dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu keutamaannya kembali kepada dirinya. Manfaatnya kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah azza wa jalla. Dan barang siapa yang kufur, lawan kata dari syukur adalah kufur, kufur nikmat. Barang siapa yang tidak bersyukur, itu kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla maha kaya lagi maha terpuji. Ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang perintah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, dan berapa banyak kita lihat orang-orang yang Allah tabaraka wa taala halangi dari satu ibadah ini, halangi dari satu ibadah ini, sehingga dia nggak bisa bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Padahal kenikmatan yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya luar biasa banyak.
Luar biasa banyaknya. Tapi Allah Azza wa Jalla halangi dirinya untuk bisa bersyukur kepada Allah. Allah nggak berikan taufik orang-orang tersebut untuk bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang bahaya. Ketika Allah tidak berikan taufik hidayah kepada diri kita untuk kita bersyukur kepada Allah, maka sebaliknya kita akan melakukan kufur nikmat kepada nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nauzubillah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kita akan sebutkan dulu apa definisi dari syukur. Apa pengertian definisi dari asyukru. Secara bahasa, asyukru yakni az-ziyadah. Secara bahasa, secara lughatan, secara etimologi, bersyukur itu adalah az-ziyadah, bertambah. Az-ziyadah, bertambah. Ini secara bahasa. Jadi kita bersama secara bahasa dengan secara istilah itu pasti ada nyambung gitu. Nah, secara istilah kita akan berikan beberapa definisi. Paling tidak 3 definisi yang kita berikan dari syukur ini. Yang pertama, definisi dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tariq Al-Hijratain. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, "Asyukru ats-tsana'u 'ala an-ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi." Yang namanya syukur adalah memuji atas nikmat. Ats-tsana'u 'ala ni'am. Memuji atas nikmat wa mahabbatuhu dan mencintai nikmat tersebut. Ini bersyukur nih. Ketika seseorang memuji atas nikmat yang Allah kasih jelas, dan mencintai nikmat tersebut. Nah, lanjutannya menarik nih, kawan. Wal amalu bi ta'atihi, serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Nah, di sini yang orang yang sering jatuh yang terakhir nih. Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Definisi syukur yang kedua dari Imam Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Imam Al-Askari berkata, "Asyukru yani al-i'tiraf bin ni'mah ala jihati ta'zim lil mun'im." Mengakui nikmat. Al-i'tiraf itu mengakui nikmat dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Mengakui nikmat, bentuknya gimana mengakui nikmatnya? Dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Itu Allah Azza wa Jalla, kita agungkan Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, luar biasa banyak. Mengakui nikmat dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Biasa definisi, Masya Allah. Al-i'tiraf bin ni'mah ala jihati ta'zim lil mun'im. Yang ketiga. Definisi yang ketiga. Ini gabungan ulama ya. Yang ketiga, as-sana'u 'ala al-muhsin bima a'taka wa aulaka. Memuji orang yang telah berbuat baik. Memuji, nih kalau ini berterima kasih biasa kepada manusia nih, kepada makhluk biasa. Karena bersyukur ini juga bisa diartikan berterima kasih. Dalam bahasa Indonesia ya. Memuji ini terutama kepada makhluk. Memuji al-muhsin, 'ala al-muhsin, memuji orang yang telah berbuat baik. Sebagian ulama mengatakan ats-tsana' 'ala al-mun'im, memuji
yang telah memberikan kenikmatan. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Sama. Memuji orang yang telah berbuat baik atau memuji yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan nikmat, Allah, terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Memuji orang yang telah berbuat baik atau memuji yang telah memberikan kebaikan atau memberikan kenikmatan terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Nah, ini beberapa definisi dari syukur yang disebutkan oleh para ulama. Coba lihat ikhwan, subhanallah. Ini definisi syukur. Ketika seorang ada kata-kata satu, as-sana, memuji, menyanjung, berterima kasih, al-i'tiraf, mengakui. Itu yang namanya bersyukur tuh. Itu yang orang bersyukur ketika dia memuji, mengakui kepada yang telah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Yang menarik adalah ketika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mendefinisikan bahwa nikmat itu wal amalu bi ta'ati. Bahwa syukur itu bukan hanya memuji dan mencintai nikmat tersebut, tapi harus memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Nah, ini menarik nih. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Bersyukur itu harus dijalani dengan hati, lisan, dan amal perbuatan dan anggota badan apa. Bersyukur itu yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi bersyukur itu harus dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ini baru dikatakan bersyukur. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, seseorang baru telah dianggap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan tiga hal ini. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amal perbuatan. Atau dengan anggota badan. Dengan anggota badan atau amal perbuatan sama. Nah, banyak ulama mengatakan tiga hal ini itu arkanus syukur. Rukun bersyukur. Jadi kalau kita dikatakan, apakah Anda sudah bersyukur kepada Allah? Oh, saya sudah bersyukur puasa tayyib. Tiga rukun ini ada nggak? Tiga rukun ini ada nggak sama diri kita, Evan? Kalau tiga rukun ini salah satunya nggak ada, kita nggak dikatakan orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja tiga rukun tersebut? Ini nih. Yang pertama, bil qalbi. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Disebutkan oleh para ulama, dan ini sumber nih, Evan. Yang pertama ini sumber dari semua bersyukur nih. Dari sini nih awal ini. Dengan hatinya. Al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui dengan hatinya bahwa seluruh nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah. Ini yang pertama dan yang paling utama nih, Khan. Kalau ini nggak ada, jangan harapkan yang kedua dan yang ketiga akan ada. Ketika ini yang pertama dan yang paling utama nih. Ketika seseorang mengakui dengan hatinya bahwa kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah. Dia dapatkan nikmat ini murni benar-benar dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari kehebatannya, bukan dari usahanya, bukan dari kecerdasannya, bukan dari marketingnya, kan gitu. Itu cuma sebab, dan nggak boleh seorang manusia bergantung kepada sebab. Syirikan kecil itu bahaya. Tapi dia harus akui dengan hatinya, semua nikmat yang saya dapatkan ini datangnya semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada kenikmatan yang kalian dapatkan kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Surat apa itu? Surat An-Nahl kalau nggak salah, sebentar. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surat An-Nahl ayat 53.
Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada kenikmatan yang kalian dapatkan datangnya kecuali itu dari Allah Azza wa Jalla. Surat An-Nahl ayat 53. Ajib, subhanallah. Ini yang pertama. Rukun bersyukur yang pertama dan yang paling utama. Karena kalau ini tidak ada, biasanya yang kedua dan yang ketiga nggak ada. Ini perhatikan baik-baik nih, ini seseorang yang anggap bersyukur kepada Allah kalau dia benar-benar mengakui, menyadari bahwa nikmat ini benar-benar murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari usaha kita semata. Allahu Akbar. Orang zaman sekarang bahaya nih, ikhwan. Contoh siapa? Contoh siapa? Qarun. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 78 kan? Qala, Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin 'indi." Sungguh aku mendapatkan ini semua nih, harta, kenikmatan ini semua, ya karena ilmuku, karena kehebatanku sudah. Allahu Akbar. Berapa banyak kaum muslimin ngikutin caranya Qarun dalam berpikir. Nauzubillah min dzalik. Saya dapatkan ini semua ya karena saya rajin luar biasa. Berapa banyak orang yang lebih rajin dari Anda, nikmatnya lebih sedikit dari Anda. Kayak gitu. Dan betapa banyak orang-orang yang lebih malas dari Anda mungkin, lebih nggak rajin dari Anda, ternyata jauh kenikmatannya lebih dari Anda. Itu semua dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan. Bukan berarti kemudian kita nggak usaha. Perhatikan, salah juga nih. Tapi nggak boleh kita bergantung kepada usaha kita. Nggak boleh kita bergantung kepada sebab. Karena yang berikan itu semua Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hanya sebab. Kita menjalani sebab di antar bentuk tawakal, betul. Harus ada ngambil sebab, akhdul asbab. Harus ada usaha ikhtiar, tapi setelah itu tafwidul amr ila Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nggak boleh bergantung kepada sebab tersebut. Sekali lagi, ini rukun yang pertama dan yang paling utama. Bersyukur dengan hatinya. Dia harus benar-benar akui, dia harus benar-benar menyadari bahwa semata-mata semua kenikmatan yang dia dapatkan ini murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, rukun syukur yang kedua yakni bil lisan, dengan lisan. Nah, kalau dalam hatinya sudah ada nih tadi tuh mengakui, menyadari nikmat ini semata-mata dari Allah. Yang kedua akan mengikut insya Allah. Bersyukur dengan lisannya. Bagaimana bersyukur dengan lisan? At-tahadduts biha zahiran. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dengan lisan. Itu memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisannya, kan gitu. Mengucapkan alhamdulillah, memuja dan memuji Rabbul Alamin. Ini yang kedua nih, bersyukur dengan lisannya. Jadi bukan cuma orang yang alhamdulillah, alhamdulillah kok saya dapat nikmat, alhamdulillah betul masya Allah. Tapi hatinya nggak mengakui. Ini kan salah hal seperti ini. Kalau lisan doang. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut dengan lisan. Yang ketiga, wal isti'anatu biha ala ta'atillah. Yang ketiga, menggunakan atau memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan pada Allah. Nah, menggunakan atau memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama me, mengatakan yang ketiga ini bil jawarih, dengan anggota badan kita, anggota tubuh kita. Melakukan ketaatan biasanya kan dengan anggota badan ya, salah satunya. Sholat dengan anggota badan kan gitu ya. Kemudian jihad dengan anggota badan. Umroh haji dengan anggota badan juga. Semuanya biasa ibadah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak hanya dengan anggota badan, karena bisa jadi anggota badan, bisa jadi selain anggota badan. Contoh harta. Nah, ini kan nggak dengan anggota badan. Infak, sedekah, menggunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, membantu dakwah,
menyantuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, itu dengan hartanya, bukan hanya dengan badannya, kan gitu. Makanya ini lebih umum nih, menggunakan, memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi nikmat apapun itu, nikmat badan kita, nikmat harta kita, nikmat jabatan kita, nikmat kekuatan fisik kita, itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Bukan untuk kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang yang menggunakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah, dia pasti bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, orang yang sering jatuh yang ketiga nih. Kita manusia sering jatuh yang ketiga nih, Pak. Menggunakan, memanfaatkan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang-orang Allah berikan jasad yang sehat, tubuh yang kuat, tapi digunakan tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah. Digunakan untuk berzina, naudzubillah min dzalik. Dia gunakan untuk zalimin orang. Dia gunakan untuk mabuk-mabukan, party luar biasa. Ini la haula wala quwwata illa billah. Allah Azza wa Jalla akan tanya tentang kenikmatan tersebut, untuk apa dia gunakan itu. Allah tanya itu semua, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu, hari kiamat, kami akan tanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Allah akan tanya tentang kenikmatan-kenikmatan Allah berikan kepada kita. Semua nikmat Allah tanya. Terus kalau kenikmatan itu kita gunakan untuk dalam maksiat, kedurhakaan kepada Allah, apa yang kita jawab di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Ketika Allah berikan kedua mata bagi diri kita, kita melihat apa dengan kedua mata kita? Tanda-tanda kebesaran Allah, kita melihat sesuatu yang haram dengan kedua mata kita. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan kedua telinga nih, untuk apa kita sering mendengarkan dua telinga ini? Mendengarkan nasihat, dengarkan kajian, dengarkan Al-Quranul Karim, atau mendengarkan nyanyian dan musik, mendengarkan gibah orang, nikmat. Gitu. Ketika Allah berikan lisan bagi diri kita, untuk apa kita gunakan lisan kita? Menggibah orang, berbohong, berdusta, ngadu domba, atau tilawatul Quran, zikrullah, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa. Allah tanya itu, subhanallah. Akal pikiran kita, hati kita, Allah tanya itu. Untuk apa kita sering berpikir? Untuk apa kita sering apa? Menggunakan akal dan hati kita, tangan kita, untuk apa kita sering gunakan tangan kita, menzalimin orang, atau berderma dengan infak dan sedekah kita. Kaki kita langkahkan kemana? Ke tempat-tempat yang Allah ridhai atau ke tempat-tempat yang Allah murkai. Seluruh anggota badan kita Allah tanya. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada diri kita Allah tanya. Contohnya tadi saya katakan, harta, jabatan, pangkat, kan gitu, kekuatan, bisa jadi kemudian kegantengan, kecantikan, dan seterusnya. Allah tanya itu, subhanallah. Maka siapapun manusia yang menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat kedurhakaan kepada Allah, maksiat, dia bukan orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun lisannya mengucapkan alhamdulillah saya dapatkan nikmat, tapi kalau dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kedurhakaan dan maksiat kepada Allah, tidak dikatakan orang bersyukur dirinya. Perhatikan, subhanallah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, annal ma'asi kullaha min naw'il kufr. Annal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar. Seluruh maksiat itu termasuk kekufuran kecil. Seluruh maksiat, bayangkan, termasuk kekufuran kecil, kata Imam Ibn Qayyim. Fa innaha dhiddu syukru fa innaha dhiddu syukri alladhi huwa al-'amalu bit-tha'ah. Maksiat ini bertolak belakang dengan sikap bersyukur, karena bentuk syukur itu adalah beramal ketaatan. Allahu Akbar. Maka tadi Ibnu Qayyim membahasakan tentang definisi syukur itu apa? Menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Ini maksiat. Dan hati-hati ikhwan, Al-Imam Abu Hazim mengatakan apa? Salamah ibn Dinar, Imam Abu Hazim. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita dapatkan, kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan nikmat, itu bala, itu musibah, malapetaka besar. Allah berikan nikmat kepada kita, tapi gara-gara nikmat tersebut, malah kita berbuat durhaka pada Allah, berbuat maksiat kepada Allah.
tidak taat kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan nikmat, itu bala, itu malapetaka besar. Contoh, ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla takdirkan tiba-tiba jadi orang kaya raya, Masya Allah. Yang dulunya miskin, jadi orang kaya raya. Tapi gara-gara kekayaan tersebut, menjadikan dia sombong, menjadikan dia kufur nikmat, menjadikan dia malah berbuat maksiat kepada Allah dengan harta kekayaannya tersebut, menjadikan dia zalim kepada orang. Allah, ini kekayaannya bukan nikmat, ini malah petaka besar yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Hati-hati. Contoh lain, ketika Allah Azza wa Jalla berikan pangkat jabatan tinggi, naik jabatan, naik pangkat luar biasa. Tapi gara-gara pangkat jabatan tersebut malah dia nggak bisa sholat. Betul ya? Malah dia nggak bisa sholat. Malah gara-gara pangkat jabatan tersebut dia berbuat dosa. Ini bukan nikmat ini bala. Ini malah petaka besar, ini luar biasa. Ini musibah pada hakikatnya. Tapi bungkusnya kelihatannya nikmat. Sehingga orang banyak tertipu. Dalamnya bala, malah petaka besar, musibah. Nah, perhatikan baik-baik ikhwan, subhanallah. Nah, ini 3 nih. Bersyukur dengan hati, lisan, dan amal perbuatan. Imam Abu Hazim juga berkata, wa amma man syakara bilisanihi wa lam yashkur bi jami' a'dha'ihi famathaluhu kamathali rajulin lahu kisa' fa akhadha bi tarfihi falam yalbashu falam yanfa'hu dhalik min al-bard wal har wal thalj wal matar. Siapa saja yang bersyukur dengan lisannya, dia bersyukur dengan lisannya, alhamdulillah, alhamdulillah saya bersyukur. Namun tidak bersyukur dengan anggota badannya lainnya, itu tidak bersyukur dengan seluruh anggota badan yang lain, ia seperti seseorang yang mengenakan pakaian, tapi ia ambil ujung pakaiannya saja. Dia mengenakan pakaian bukan semuanya, tapi di ujungnya doang. Di ujung pakaiannya doang. Tidak ia kenakan seluruhnya. Maka pakaian tersebut tidaklah manfaat untuk dirinya, tidak bisa melindungi dirinya dari dingin, panas, salju, ataupun hujan. Nggak bisa. Karena pakaian cuma dipakai ujungnya doang oleh dirinya. Maksudnya apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah dengan totalitas. Karena kalau bersyukur dengan totalitas berarti dia memakai seluruh pakaian tersebut. Sehingga seluruh pakaian itu bisa melindungi dirinya tadi itu. Dari panas, dari hujan, dari salju, dari dingin, dan sebagainya. Tapi kalau orang hanya bersyukur dengan lisannya tapi tidak bersyukur dengan anggota badannya, dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Seakan-akan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seakan-akan Imam Abu Hazim mengatakan, seperti Imam Abu Hazim mengatakan, seperti orang yang memakai pakaian tapi hanya di ujungnya saja. Nah, kesimpulan ya ikhwan, syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah memuji Allah dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu mengakui, menyadari dengan hati kita bahwa kenikmatan itu semata-mata datang dari Allah, kemudian memuji dengan lisan kita, kemudian memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Nah, disinilah kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang syakur. Syakur itu sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu atau hiperbol. Sedikit dari hamba-hambaku yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan qalil, sedikit. Yang ketiga tadi itu rukun bersyukur. Jadi bukan cuma mengucapkan saya alhamdulillah aku bersyukur dengan lisan. Saya alhamdulillah, tapi digunakan nikmat itu untuk maksiat durhaka. Bukan bersyukur ini. Hati-hati, bukan bersyukur ini. Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan syakur di situ, sighah mubalaghah, yang senantiasa selalu bersyukur. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat ini, surat Saba ayat 13, beliau mengatakan ikhbaru 'anil waqi'. Ini adalah kabar yang realita terjadi. Waqi' ini seperti itu. Realitanya terjadi ini memang seperti itu. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan,
فأكثرهم لا يشكر الله تعالى على ما أولاهم من نعمه ودفع عنهم من النقم. Banyak sekali memang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang diberikan Allah kepadanya dan juga atas nikmat dihilangkan dari musibah. Jadi dihilangkan dari musibah itu termasuk apa? Nikmat. Ketika Allah berikan musibah, cobaan, ujian, kemudian Allah hilangkan. Allah angkat musibah tersebut dengan nikmat. Ternyata nggak banyak orang bersyukur seperti itu. Atau nggak banyak juga orang bersyukur gara-gara nikmat harta. Beliau sebutkan secara spesifik nikmat harta. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu adalah masalah harta. Ini benar-benar terjadi, harta. Hatta orang yang sudah kenal pengajian masalah harta terkadang hilang ini. Nauzubillah min dzalik. Hilang imannya terkadang. Yang penting saya dapatkan harta. La ilaha illallah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala berkata, "Hada ikhbar biwaqi'in wa sadaqallahu al-'azim asy-syakiruna lillah 'ala ni'amihi qalil wa fi kulli zaman wa makan." Ini adalah pengkabaran yang sesuai dengan kenyataan. Itu ikhbar anil waqi. Kabar dari Allah yang realita, yang sesuai dengan kenyataan. Bahwa ternyata sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Sungguh maha benar Allah. Sungguh yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah itu amatlah sedikit dari setiap waktu dan tempat. Setiap zaman, setiap tempat, itu sangat sedikit. Wadhalika liistila'il ghaflah 'anil qulub min jihatin wa li jahlin nas. Kebanyakan berada dalam hati yang lalai. Kebanyakan manusia berada dalam hati apa? Yang lalai, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Min jihatin wa li jahlin nas bi rabbihim wa in'amihi min jihatin ukhra. Dan dari sisi lain karena begitu jahilnya mereka kepada Rabbul Alamin. Bodohnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau mereka tidak bodoh kepada Allah Azza wa Jalla, pasti mereka akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Ibrahim, surat 14, ayat ke, coba lihat, ayat 23. Bukan ayat 23, Afan. Ayat 30. Subhanallah, tiba-tiba hilang. Ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. Luar biasa ayat ini, kawan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Apa yang kalian mohon, apa yang kalian minta, Allah kasih. Lanjutan ayatnya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di ujung ayat Allah mengatakan apa? Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Zalum dan kafar itu dua-duanya sama tadi itu, sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu. Bahwa kita manusia ternyata selalu zalim dan selalu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah. La ilaha illallah. Ayat yang lain dalam surat An-Nahl. Surat ke-16 An-Nahl ayat ke-18. Depannya sama, ujungnya beda nih. Surat 16 An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Nah, beda ujungnya nih. Allah sebutkan tentang salah satu sifat Allah nih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah selipkan harfu ta'kid di situ, huruf penekanan. Innallaha laghafurur rahim. Lam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla ingin menyebutkan bahwa manusia ini nggak mungkin bisa mensyukuri
nikmat semua yang Allah berikan secara sempurna. Nggak mungkin bisa. Makanya Allah sebutkan innallaha laghafur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang wahai manusia. Salah satu sebab kata para ulama atau salah satu motivasi diri kita untuk selalu istighfar dan taubat kembali kepada Allah, salah satunya adalah apa? Bahwa kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah secara sempurna 100%. Bahwa kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya yang Allah perintahkan kepada kita 100%. Gak bisa. Disitulah kita di antaranya hikmah untuk selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah sebutkan tentang banyaknya nikmat nih, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Langsung kemudian Allah sebutkan innallaha laghafurur rahim. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ajib, luar biasa ya. Ini teguran keras bagi diri kita, subhanallah. Bagi diri kita orang-orang yang selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, tapi kita gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Ini teguran keras bagi diri kita ya. Berapa banyak kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada diri kita, kita kembalikan kenikmatan itu dengan sebuah amal kedurhakaan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kalian kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kalian. Karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah secara sempurna. Dan kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana mestinya yang Allah perintahkan kepada kita. Ibadah kita pasti ada kekurangan di sini dan di sana. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah pasti ada kekurangan di sini dan di sana. Inilah kita diperintahkan untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Coba sholat. Setelah sholat kita diperintahkan sholat wajib, ngapain setelah itu? Istighfar, betul ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis amal ibadah istighfar, coba ya. Setelah kajian nih, kita diperintahkan untuk apa? Menutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah kajian, bayangkan. Apalagi kemudian amal-amal yang lain. Atau perbuatan-perbuatan yang lain. Yang di dalamnya mungkin kita habiskan waktu kita nggak jelas. Menghambur-hamburkan waktu kita nggak jelas. Subhanallah, apalagi di dalamnya ada unsur dosa. Nah, gitu. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur kepada Allah. Karena itu ayat yang paling sering terulang dalam Al-Qur'anul Karim. 33 kali Allah Azza wa Jalla mengulang ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau akan dustakan? Allahu Akbar. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau akan dustakan, wahai manusia? Nikmat Allah yang mana yang engkau akan dustakan? Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika seorang hamba itu berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, dia masih diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah. Bayangkan kalau kita berbuat maksiat dan dosa, detik itu Allah berhentikan satu saja nikmat. Coba, nikmat nafas berhenti. Betul ya? Nikmat mengalirnya darah atau nikmat berdetaknya jantung. Satu saja nikmat, coba Allah cabut satu nikmat. Ketika kita bermaksiat, habis kita. Mati kita di atas muka bumi ini. Gak ada yang hidup. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan Rahman dan Rahimnya masih tetap memberikan kenikmatan kepada diri kita pada saat kita berbuat maksiat kepada Allah. Setelah kita berbuat maksiat, Allah Azza wa Jalla masih menunggu taubat dan istighfar kita kepadanya. Ketika kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah, Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Begitu kufurnya kita ya. Begitu ingkarnya kita akan nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ini beratnya bersyukur kepada Allah. Ini beratnya bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur. Disebutkan Al-Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya, An Umar
Ibnu Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a rajulan yaqul, dari Umar bin Khattab, dia pernah satu hari mendengar satu orang memanjatkan doa kepada Allah. Doanya ini nggak pernah dengar oleh Umar. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Jadi orang ini memanjatkan doa kepada Allah yang nggak pernah dengar oleh Umar. Ini doa apa ini? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Faqala Umar, ma hadha doa? Doa apa ini? Saya nggak pernah tahu doa ini. Doa apa ini? Faqala rajul. Maka orang itu mengatakan, Inni sami'tu Allah Azza wa Jalla yaqul. Mendengar Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Fa ana ad'uuhu an yaj'alani min dzalikal qalil. Maka aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar termasuk orang-orang yang sedikit itu, ya, agar termasuk orang-orang yang bersyukur itu. Ternyata sedikit orang-orang yang bersyukur itu, kata Allah. Maka Umar berkata, kullun nas a'lam min Umar. Ternyata setiap orang lebih pintar, lebih tahu daripada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib, subhanallah. Nah, ini perhatikan baik-baik, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh yang paling real ya, ikhwan. Contoh yang paling real lah. Ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, contoh paling real apa? Sholat. Betul ya? Itu kan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang paling luar biasa tuh. Coba lihat berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang meninggalkan sholat dengan tenang, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Bukan nggak sholat berjamaah ini, tidak sholat. Nggak sholat, na'udzubillah min dzalik. Padahal para ulama mengatakan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan dan memperbanyak sholat. Karena itu di antara bentuk ibadah kepada Allah. Salah satu bersyukur berarti dengan apa? Badan kita. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan, wujub bersyukur ala ni'am. Kewajiban kita untuk bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahammu ma yakunu bihi syukur as-salah wal iktsaru minha. Dan bentuk syukur yang paling utama adalah melaksanakan dan memperbanyak sholat. Nah, salah satu ini. Coba kita lihat orang sekarang sholat. Gak sholat yang pertama. Atau yang kedua, kalaupun sholat, di akhir-akhir luar biasa, sahun. Sholat zuhur dekat asar, sholat asar dekat maghrib, sholat maghrib dekat isya, sholat isya udah mau tidur atau dekat subuh, na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan. Ataupun kalau dia sholat, sekenanya aja, sekedarnya aja sudah. Cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa sibuk dengan dunia, Pak Ustaz? Rapat lagi. La ilaha illallah. Ente hidup untuk sholat, bukan untuk rapat. Perhatikan ikhwani. Kita hidup di atas muka bumi ini, tujuan kita bukan untuk cari dunia, tapi untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang paling luar biasa, sholat. Yang Allah tanya pertama kali di hari kiamat. Itu sholatnya ancur-ancuran. Asal-asalan sholatnya. Kita hidup menunggu satu sholat dari sholat yang lain, ikhwan, sampai mati. Itu tuh. Hidup itu menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain, sholat yang lain, sholat yang lain, sampai mati. Kan harusnya seperti itu. Bukan menunggu satu kerjaan ke kerjaan lain. Bukan menuju satu harta ke harta yang lain. Tidak. Allahu Akbar, subhanallah. Salah satu real ini, ikhwan. Real ini, betul ya? Maka tidak pernah dikatakan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia tidak sholat. Atau dia meremehkan sholat. Dia memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan masalah sholat. Meninggalkan kewajiban sholat. Tidak tahu ilmu tentang sholat, dan seterusnya. Ini ibadah yang paling jelas lah, real gitu. Belum kita bicara masalah harta. Bagaimana zakat kita, betul ya? Apakah harta kita sudah masuk nisab? Ketika ditanya nisab apa Pak Ustaz? La ilaha illallah. Apakah sudah harta kita sudah sampai satu haul, berputar satu haul? Haul apa Pak Ustaz? La ilaha illallah. Ini gimana orang ini dikatakan orang-orang yang bersyukur kalau seperti ini, Pak? Betul ya? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita gunakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu untuk beribadah, melakukan amal ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dan durhaka kepada Rabbul Alamin. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Syukur adalah salah satu sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur itu salah satu merupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang husna, asmaul husna.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 23. Di ujung ayat 23. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 23. Di ujung ayat 23. Ada kata-kata innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu ghafur dan syakur. Ghafur dan syakur. Apa itu ghafur? Para ulama mengatakan ghafur yakni maha pengampun terhadap dosa. Ghafur itu maha pengampun. Maha pengampun. Dengan ampunan yang banyak jelas. Syakur. Nah, menarik nih. Syakur. Apa itu syakur? Bahasa kita mungkin maha yang berterima kasih kan itu. Enggak. Syakur kata para ulama adalah maha pembalas kebaikan. Ini syakur nih catat. Syakur yakni maha pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Itu syakur. Maha pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Ini maksudnya syakur adalah yang maha membalas kebaikan. Memberikan balasan kebaikan yang sedikit jadi banyak. Itu syakur tuh. Subhanallah. Kita berbuat sedikit, ganjaran luar biasa besar. Betul, itu syakur. Nah, itu sifat-sifat salah satu sifat Allah nih. Ayat yang lain dalam surat At-Taghabun ayat 17. Surat At-Taghabun ayat ke-17. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Azza wa Jalla syakur dan halim. Syakur, apa itu syakur? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Sama tadi. Maha pembalas kebaikan sehingga Allah melipat gandakan ganjaran. 3 orang yang merenungi bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha pembalas kebaikan. Itu syakur, teman-teman. Syakur, maha pembalas kebaikan. Kalau orang merenungi nih, ikhwan, Allah Azza wa Jalla ini asy-syakur, salah satu namanya. Maha pembalas kebaikan, bahkan balasannya dengan berlipat ganda kepada hambanya. Maka dia akan menyadari bahwa nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya wajib dia kembalikan dengan amal ketaatan. Subhanallah. Dia akan menyadari bahwa apa? Lebih layak seorang hamba bersyukur kepada Rabb-nya atas begitu banyaknya nikmat yang Allah telah turunkan kepadanya. Nah, makanya seluruh para nabi dan rasul sifat satu ini paling menonjol ini. Sifat apa? Bersyukur kepada Allah. Lagi kita sebutkan tadi, syukur adalah sifat salah satu sifat Allah. Syukur ini ternyata juga sifat para nabi dan rasul. Jadi sangat menonjol ini. Orang yang paling bersyukur kepada Allah itu para nabi dan rasul jelas. Subhanallah. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Al-Isra ayat ketiga. Dalam surat Al-Isra surat 17 ayat ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi Nabi Nuh, sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat An-Nahl ayat 120-121. Surat An-Nahl ayat 120-121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nabi Ibrahim AS termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 120-121. Dan yang paling jelas siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya, penghulunya Nabi dan Rasul. Bahkan penghulunya, pemimpinnya para manusia. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa, orang yang paling bersyukur kepada Allah.
Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kakinya luar biasa. Lamanya beliau sholat, panjangnya beliau sholat, menjadikan kaki beliau itu bengkak-bengkak, pecah-pecah, mengeras kulitnya. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, atasna'u hadha? Wahai Rasul SAW, mengapa engkau melakukan seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau orang yang termasuk dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Terus mau apa maksudnya seperti ini? Sholat saking panjangnya, saking lamanya, kakinya sampai pecah-pecah, bengkak-bengkak, mengeras kulitnya. Kenapa sampai seperti ini? Padahal engkau orang-orang termasuk yang diampuni dosamu yang lalu akan datang. Apa kata Nabi SAW? Jawaban luar biasa ya Pak. Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Allahu Akbar. Wahai Aisyah, apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Wah, luar biasa. Luar biasa ini. Aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Allah Azza wa Jalla telah berikan berbagai macam kenikmatan kepada diriku. Sekarang aku menghambakan diriku kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Dan itu pun belum setimpal. Nggak mungkin setimpal dengan nikmat yang Allah turunkan kepada diriku. Dan ibadahnya Nabi SAW itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu. Afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Malu kita subhanallah, malu kita. Ini manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Ini manusia yang pasti diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Ini manusia yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas jagat raya ini. Ini manusia yang pasti dapatkan surga Allah, bahkan yang paling tinggi surganya. Ibadahnya sampai seperti itu. Gimana kita ya? Bagaimana dengan kita yang ibadah kita masih berantakan luar biasa. Hisab kita pun masih menegangkan luar biasa. Dan kita nggak tahu apakah Allah Azza wa Jalla akan memberikan nikmat surga bagi diri kita atau Allah campakkan kita ke neraka. Kita nggak tahu sebenarnya. Terus ibadah kita asal-asalan. Terus kita nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Hati-hati wahai hamba Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah suatu kewajiban bagi seorang hamba. Karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebuah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152. Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya. Ketika Allah perintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah, berarti syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Sebutlah namaku, maka aku akan sebut nama-nama kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur, jangan kalian ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar kalian. Allahu Akbar. Ayat yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172. Surat kedua Al-Baqarah ayat ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki-rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Bersyukur kepada Allah. Washkuru lillah. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Maka ketika orang bersyukur kepada Allah, dia telah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika dia menjalankan perintah Allah, dia akan dapatkan pahala. Berarti dia taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu di antara bentuk penghambaan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Makanya syukur ini termasuk apa? Ibadah kepada Allah. Maka berdoalah ikhwan. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan diri kita orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Nabi SAW mencontohkan kepada diri kita dalam banyak doanya, luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya dalam banyak doa. Contoh doa bangun tidur. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi.
Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkanku setelah Dia Allah mematikan aku. Dan hanya kepadanya lah kebangkitan makhluk. Doa pakai pakaian. Apa doa pakai pakaian? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan aku pakaian ini nih dan menjadikannya sebagai rizki tanpa daya dan kekuatan dari diriku sama sekali. Doa setelah makan. Orang setelah makan baca doa ini diampuni dosanya. Kurang lebih sama dengan yang tadi tuh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza fi riwayah at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan aku makanan ini nih dan menjadikan sebagai rezeki tanpa daya dan kekuatan dari diri. Banyak luar biasa. Nah, Rasul contohkan tuh. Alhamdulillah, 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 doa-doa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan bagi diri kita setiap selesai sholat 5 waktu. Sebagian ulama mengatakan setiap selesai sholat boleh juga kemudian dimasukkan ke dalam sholat setiap akhir tasyahud sebelum salam. Satu doa. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebagian ulama membolehkan dibaca ketika dalam sholat setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dan itu juga termasuk zikir ba'da shalah, zikir setelah salat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Muadz bin Jabal. Rasul mengatakan, "Ya Muadz, wallahi inni la uhibbu." Wahai Muadz, demi Allah aku mencintaimu. Biasa kata-kata ini. Rasul mencintai Muadz bin Jabal banyak. Wallahi inni la uhibbu. Demi Allah aku mencintaimu wahai Muadz. Ausika ya Muadz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul. Aku wasiatkan kepadamu wahai Muadz, setiap selesai salat, ini kata-kata fi duburi kulli salat, ulama khilaf. Setiap selesai salat ada yang mengatakan fi kulli dubur ini pada akhir salat wajib sebelum salam. Ada yang mengatakan fi kulli dubur ini setelah salat, setelah salam. Dua-duanya boleh. Dua-duanya insyaallah taala dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa doanya? Taqul Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu membaguskan ibadahku kepadamu. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa juga di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ada banyak. Salah satunya doa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ketika sudah umur 40 tahun, kemudian doa dengan doa ini nih. Dan pada hakikatnya bukan umur 40 tahun doang yang doa seperti ini. Enggak. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Ya, tunjuki aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada ibu dan bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai ya Allah. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan juga kepada anak cucuku ya Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini kita hafalin ya kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Boleh sampai situ. Boleh lanjut lebih bagus. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafalkan ini, baca doa agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada diri kita. Nah, ini tentang bersyukur kepada Allah masih panjang ya. Masih bersyukur kepada Allah ini masih panjang. Kita belum sebutkan tentang keutamaan manfaat bersyukur kepada Allah, kiat-kiat agar menjadi orang bersyukur dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah taala a'lam. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Luar biasa, sangat bermanfaat bagi kami.
Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Izin menyampaikan Ustadz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang dan saya khawatir apakah diri saya termasuk dalam hal ini yang selalu bermudah-mudah, di mana sebagaimana Ustadz tadi menyampaikan, Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun dan maha penyayang. Lalu seseorang berbuat maksiat dengan mengharapkan ampunan Allah. Terus dia lakukan seperti itu karena adanya hadis yang mengatakan bahwa ampunan ampunan Allah lebih luas daripada murka Allah. Bagaimana agar hati ini tidak selalu cenderung melakukan hal itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Seorang manusia ketika dia hidup di atas muka bumi ini harus di antara al-khauf wal raja. Harus di antara rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Dua ini harus seimbang pada diri seorang hamba. Salah satunya berat sebelah, pasti akan miss dalam diri seorang hamba tersebut. Contoh, rasa takutnya ternyata lebih ringan. Lebih beratnya ternyata rasa harapnya. Tadi, Allah kan Ghafurur Rahim. Rahmat Allah kan mengalahkan murkanya. Ujung-ujungnya orang ini mudah melakukan maksiat kalau begini. Jadi, kalau rojaknya berharapnya lebih besar daripada takutnya nggak seimbang nih, maka dia dengan mudah akan melakukan apa? Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kan Ghafurur Rahim. Gitu. Atau sebaliknya rasa takutnya ternyata lebih dominan, ujung-ujungnya was-was ini. Putus asa akan rahmat Allah dan seterusnya. Ini pun salah. Ini pun salah. Maka seorang manusia harus diantara ini. Al-khawf wal raja. Harus seimbang dua ini. Antara rasa takut dan rasa harap. Takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain berharap akan rahmat Allah. Tadi takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah. Ini berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, berharap akan surga Allah. Jadi dua ini harus seimbang pada diri seorang hamba. Baru benar itu. Baru benar. Nah, maka lihat diri kita masing-masing, subhanallah. Jangan kita jadikan ayat-ayat janji, kemudian itu namanya ayat-ayat janji, al-wa'ad. Ayat-ayat janji, ayat-ayat harapan kan gitu. Kan kita jadikan ayat-ayat hadis-hadis dan dalil-dalil tentang wa'ad janji itu kemudian kita jadikan supaya melegalkan maksiat dan dosa kita. Jangan. Jangan lupa Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim, Allah juga syadidul iqab. Azab Allah pun sangat keras, kan gitu. Ini yang menjadikan kita seimbang nih antara khauf dan raja. Hati-hati nih, kawan. Ketika orang rojaknya lebih besar, menjadikan dia dengan mudah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, hati-hati. Syaitan dengan itu bisa membisikkan kepada dirinya dengan mudah dia melakukan maksiat dan dosa. Dan yang parah adalah bagaimana kalau ketika dia melakukan maksiat dan dosa, Allah wafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya subhanallah. Seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla bukan berarti orang yang nggak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Tidak, salah. Tapi ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, dia langsung bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepada Allah, taubat istighfar kepada Allah. Berbuat dosa lagi, misal di satu sisi nih, di satu waktu syaitan berhasil menggelincirkannya lagi. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga berhasil menggelincirkan syaitan kepada dirinya, kepada maksiat, kembali lagi kepada Allah dengan istighfar dan taubat terus tuh. Kalau dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan satu titik di mana benar-benar dia akan istiqamah. Kalau dia jujur kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatnya tersebut, dengan keistiqomahan itu. Nah, tapi yang paling terpenting jangan jadikan ayat-ayat al-wa'ad, ayat-ayat janji atau dalil-dalil tentang janji Allah itu sebagai apa? Melegalkan kita untuk maksiat. Ingat, ada dalil-dalil al-wa'id, ada dalil-dalil ancaman yang mengancam diri kita kalau kita buat maksiat, buat dosa dan kedurhakaan, neraka Allah, azab Allah, siksa Allah luar biasa pedihnya. Maka seorang muslim harus di antara dua ini, al-khauf wal raja, seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Ini yang menjadikan dirinya bisa bertakwa kepada Allah insyaallah. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, putra saya, apakah ini termasuk dalam berlebihan? Dia menafsirkan bahwa bersyukur itu adalah tidak memaksiati atas segala nikmat yang Allah beri, seperti tidak menggunakan tangan untuk mencuri dan sebagainya. Tapi seringkali, mungkin karena putra kami masih kecil, selalu menegur ayahnya. Ayah jangan merokok, nanti mulutnya terbakar.
ayah nanti mulutnya tidak diterima dalam bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Hingga suami saya marah lalu menegur saya, kamu tidak mendidik anak dengan baik. Tapi saya melihat fitrah anak ini timbul dengan sendirinya. Bagaimana agar suami saya tidak marah ya Ustadz? Padahal yang disampaikan oleh anak saya adalah benar. Jazakumullah khairan. Nah, harus taubat itu suaminya, bukan anaknya. Anaknya yang nyampein memang benar, Masya Allah. Kemudian dikatakan nggak didik dengan benar. Suaminya yang harus taubat itu. Macam-macam manusia, kawan. Ada orang tua diuji dengan anaknya, ada anak diuji sama orang tuanya. Macam-macam dunia ini, subhanallah. Dan manusia nggak lepas dari ujian dan cobaan, subhanallah. Itu fitrah anak memang, subhanallah. Untuk ajaran anak kecil seperti itu, pasti akan seperti itu, kan gitu. Dan memang benar banget, luar biasa. Tidak menggunakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya untuk maksiat kepada Allah. Salah satu nikmat ada mulut, tangan. Digunakan tangannya untuk merokok, mulutnya merokok. Ini kan dosa jelas, kan gitu. Maka yang harus dinasehati itu suaminya, bukan anaknya dididik. Kita kan udah benar banget itu anak, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka bagi yang bertanya seorang istri tadi, bersabar. Sabar dan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan hidayah kepada suaminya tersebut. Dan jangan rubah didikan anaknya, jangan rubah. Jangan rubah. Biarin seperti itu, sudah biarin, subhanallah. Itu fitrah anak-anak, subhanallah. Ketika diajarkan kebenaran, diajarkan al-haq, kan seperti itu. Dan itu anak kecil. Harusnya malu tadi orang tuanya, itu ayahnya. Nggak ngerokok depan anaknya. Bahkan berhenti. Kan gitu. Itu harusnya, bukan sebaliknya. Semoga Allah berikan hidayah kepada ayah tersebut. Allah a'lam. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, cara bersyukur selain sholat dan bagaimana cara memperbaiki sholat-sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Terima kasih. Ulama khilaf tentang masalah apakah salat-salat yang kita tinggalkan dengan sengaja, apakah kita harus mengqadha'nya atau tidak. Khilaf para ulama tentang masalah tersebut. Tapi wallahu taala bishawab, pendapat yang lebih saya kuatkan, tidak diwajibkan kita untuk mengqadha' salat-salat tersebut. Yang diwajibkan diri kita adalah bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Bagaimana cara agar bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar? Jalankan syurutut taubat, jalani syarat-syarat taubat agar taubat kita diterima. Dan sering saya sampaikan ini. Yang pertama, an-nadam, menyesal akan perbuatan dosa tersebut. Nyesel. Allah, kenapa dulu saya ninggalin sholat, ya Allah, astagfirullah. Nyesel, benar-benar tuh nyesel. Kemudian yang kedua, al-iqla', meninggalkan perbuatan itu. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat lagi ke depannya nanti itu. Meninggalkan langsung perbuatan dosa itu. Yang ketiga, al-azmu, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, ikhlas ketika berdoa. Ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena mungkin mencari jabatan, tidak, karena ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ketika kita bertobat. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang keenam, memperbanyak amal soleh setelah dia taubat kepada Allah. Nah, ketika dia dulu ninggalin sholat, mungkin dia sudah nyesel di taubatan nasuha, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah ketika dia taubat kepada Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak bantu orang. Bisa jadi kemudian membantu dakwah ini dan seterusnya. Perbanyak amal saleh intinya. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terima taubatnya. Dan tidak, Allah alam besar, pendapat yang lebih rajih, tidak diharuskan dia mengqadha salat-salat yang tertinggal tersebut atau yang ditinggalkan dengan sengaja tersebut. Kecuali dia meninggalkannya karena uzur. Bisa karena lupa, betul ya. Falyusalli 'inda dzakaraha, kata Nabi. Maka salatlah ketika engkau ingat. Atau ketika dia meninggalkannya dalam keadaan sakit, misalnya dioperasi, berjalan lama luar biasa. Ketika sakit maka dia mengqadha'nya karena apa? Karena uzur syar'i tersebut. Tapi kalau dia tinggalkan karena sengaja, maka kewajibannya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuh. Wallahu a'lam. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya kadang-kadang tidak mengucapkan rasa bersyukur diberi anggota badan sehat, tetapi lisan lupa memuji Tuhannya.
lupa memanfaatkan ketaatan anggota badan. Contoh, infak sedekah dengan tenaga kita. Bagaimana solusinya? Ingin melakukan ketaatan dengan badan dengan badan kita tidak sehat, lisan kita, saya sering melakukan ketaatan ke tempat dilarang. Contohnya ke mall, jalan ke tempat diridhoi Allah, contohnya masjid. Iya, seperti itu Ustaz pertanyaannya. Nah, insyaallah. Kalau kulihat intinya adalah 3 hal yang wajib kita lakukan agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat hati kita. Apakah hati kita mengakui, menyadari bahwa seluruh kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah atau tidak? Karena terkadang syaitan masukkan bagi diri kita, wah karena ente hebat, karena ente pintar, karena usaha ente giat, dan seterusnya. Ini hilangkan. Yakini dengan keyakinan seyakin-yakinnya, masukkan dalam hati kita bahwa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semata-mata datangnya dari Allah. Yang kedua, ucapkan dengan lisan kita, memuji Allah dengan lisan kita, mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya disempurnakan segala kebaikan-kebaikan, gitu. Dengan lisan kita. Kemudian yang paling terpenting, gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Ketika Allah berikan jasad yang sehat, badan yang kuat bagi diri kita, gunakan untuk ibadah. Allah berikan harta, gunakan untuk sedekah. Allah berikan jabatan pangkat, gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Dan tadi subhanallah, ke mall bukan berarti nggak boleh ke mall ini, semua bukan berarti nggak boleh ke pasar. Akhirnya nggak kemana-mana kita subhanallah. Bukan itu maksudnya. Tempat maksiat, tempat misal diskotik, naudzubillah jelas-jelas maksiat. Kalau ke mall dia ingin beli baju, kalau ini boleh subhanallah, tapi yang paling penting adalah tidak kemudian berlebih-lebihan dalam perkara-perkara mubah tersebut. Allah a'lam. Baik. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, cara bersyukur, maaf sudah tadi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menasehati anak yang sudah dewasa dan sudah, subhanallah. Bagaimana menasehati anak yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga agar tidak lalai dengan salatnya? Jazakumullahu khairan. Yang paling pertama, mendidik anak itu jelas dari, ada yang mengatakan dari kecil sebenarnya. Sebenarnya bukan dari kecil. Mendidik anak itu dari memilih pasangan. Itu mulai awal benar-benar tuh ya. Memilih pasangan yang saleh, memilih pasangan yang salihah. Itu mendidik anak mulai dari situ tuh subhanallah. Kita misalnya seorang laki-laki mencari wanita yang salihah. Kemudian seorang perempuan mencari laki-laki yang saleh. Bukan cuma apa? Yang punya uang, harta, enggak. Laki-laki mencarinya bukan cuma yang cantik misalnya untuk cari perempuan, bukan. Tapi cari yang saleh dan salihah. Ini mulai dari situ tuh sebenarnya tuh mendidik anak tuh. Kemudian setelah itu kemudian ketika menikah, maka jadikan dirinya orang yang berilmu akan ilmu agama. Dia seorang kepala keluarga, nuntut ilmu agama. Ajak istrinya untuk menuntut ilmu agama Allah. Ajarkan istrinya untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Didik dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Didik dengan akhlak yang mulia kan gitu. Kemudian ketika misal hamil, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu. Panjang bahasa Masri. Ketika lahir, kemudian selalu apa? Selalu sibukkan dengan ketaatan kepada Allah, dan intinya adalah dari awal itu selalu menjadikan anak tersebut selalu dalam ketaatan kepada Allah. Contoh misal anak laki-laki. Ketika orang tuanya yang laki-laki selalu ke masjid, anak gandeng anaknya yang kecil itu tuh, umur tamyiz misalnya, dengan syarat anaknya memang bisa dibawa ke masjid yang tidak mengganggu, ajak anaknya taruh sampingnya. Kan gitu. Sehingga ketika besar insya Allah ta'ala dia akan terbiasa. Atau anak perempuan, ibunya kemudian ya, betul deh. Ibunya yang menyuruh anaknya untuk sholat. Sesekali kemudian sholat berjamaah dengan ibunya. Kemudian ataupun sholat sendiri munfarid kan gitu. Maka ketika besar, insya Allah ta'ala anak itu akan terbiasa kan gitu. Bisa jadi kemudian anak itu besar, kemudian meremehkan sholatnya, karena ternyata didikan orang tuanya dari kecil salah. Nah, maka kewajiban orang tuanya untuk bertaubat dulu kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kalau orang tuanya sudah dari kecil mendidik anak itu dengan sholat luar biasa, bagus, kencang, dan seterusnya.
Tapi ketika besar masih seperti itu, sebenarnya lepas orang tua. Karena pendidikan sudah lepas. Nah, perhatikan baik-baik nih. Mendidik anak itu menyebutkan kenapa harus sholat. Nah, kewajiban kita untuk sholat karena bersyukur kepada Allah dan seterusnya kan gitu. Ketika besar, ternyata anak kita masih durhaka, sholatnya jarang. Pada hakikatnya sebenarnya sudah lepas. Sebenarnya sudah apa? Lepas. Karena sudah balik kan pada hakikatnya. Tapi orang tua pasti menginginkan kebaikan. Selalu nasihati dirinya. Coba kirimkan, kalau zaman sekarang kirimkan apa? Artikel atau tulisan singkat tentang pentingnya sholat. Kirimkan video singkat tentang pentingnya sholat. Kan gitu. Doakan, ini yang paling penting. Ini parenting paling terbaik nih. Doa orang tua kepada anaknya. Yang sering dilupakan, subhanallah. Doakan selalu di waktu-waktu istijabah doa, di sepertiga malam misal bangun, di waktu-waktu istijabah doa, doakan agar Allah berikan hidayah kepadanya, agar anak tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah, agar anak itu benar-benar ihtimam bis shalah, benar-benar apa, benar-benar apa ya, ihtimam bahasa Indonesia itu, subhanallah, benar-benar melihat sholatnya itu sesuatu yang penting dalam kehidupannya, subhanallah, dan seterusnya. Bisa juga dengan apa, mewarnai teman-teman dekatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak keturunan kita, keturunan kaum muslim menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz. Terkait banyaknya kasus bully di sekolah, bagaimana ya Ustadz syariat bagi korban bully? Misal, apakah boleh membalas jika diserang duluan secara fisik? Bagaimana kalau diserang secara verbal? Dan bagaimana menurut syariat agama menghadapi kasus pembulian anak? Jazakumullahu khairan. Ya, ini subhanallah, ini miris luar biasa saya ngelihatnya. Bullying seperti ini. Kalau ditanya apakah boleh melawan, jawabannya boleh, jelas. Boleh. Terangkan kepada anak kita, terangkan itu kepada anak kita. Nah, kalau engkau dipukul, boleh engkau membalas pukulan tersebut sesuai dengan pukulan yang dia berikan pukulan kepadamu. Tapi ingat, nak, memaafkan jauh lebih baik. Jadi dia harus tahu haknya dulu nih. Anak itu harus tahu haknya. Oh, berarti saya boleh balas ya. Saya boleh balas sesuai dengan kezaliman dia ke saya. Tapi kalau saya maafin, saya dapat pahala lebih misalnya. Nah ini, jadi anak itu tahu haknya dan juga tahu yang paling afdal. Gitu maksudnya. Ini yang pertama dulu ya, ajarkan itu. Jadi jangan tiba-tiba udah maafin aja nak. Gitu. Anak kita harus tahu haknya dulu tuh. Anak kita harus tahu haknya sehingga dia kemudian apa? Bisa kemudian melaksanakan haknya kalau memang diperlukan kan gitu. Contohnya ketika diperlukan, ketika dibully, kan gitu. Nanti penyakit besar subhanallah dari di dunia pendidikan ini. Penyakit besar ini subhanallah. Ini sekarang anak kecil, bayangkan, nah ilaha illallah, geng sini, geng sana. Kalau besar sudah kuliah mungkin itu pun salah sebenarnya subhanallah. Tapi masih inilah kan gitu ya. Masih ada senioritas mungkin dan seterusnya. Itu pun salah jelas kan gitu. Ini yang saya bingung, anak kecil. Apa ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Ini yang seperti ini PR kita bersama. PR para orang tua, PR sekolah, PR guru, PR pemerintah, ini PR masyarakat, PR kita bersama nih. Karena itu tidak mungkin terjadi kecuali di antaranya dari lingkungan yang membentuknya. Itu tidak akan terjadi kecuali misal dari apa? Orang tua yang mungkin dia lihat setiap hari mungkin orang tuanya main tangan misal, ya jadi seperti itu anaknya misal, kan gitu. Itu tidak akan terjadi kecuali ketika apa? Pemerintah memang mendiamkan begitu saja misal, kan gitu. Atau sekolah dan gurunya mendiamkan begitu saja misal, nggak diberikan apa? Pengajaran yang benar, nggak diberikan reward kalau orang tidak membuli, nggak diberikan hukuman yang jerak kalau memang ternyata terjadi bullying misal. Nah ini subhanallah ini. Jadi semua pihak harus benar-benar apa? Harus berkolaborasi satu dengan lain. Orang tuanya, gurunya, sekolahnya, lingkungannya, masyarakat, pemerintah, dan seterusnya. Dan seperti ini harus dimulai dari diri kita sendiri, kan gitu. Dari kecil, seterusnya. Saya sering katakan apa? Ketika saya datang ke Jamiah Islamiyah, ke Madinah Munawwarah, pertama kali kita datang, kita landing itu bukan di Madinah, karena tiket ke Madinah nggak ada. Kita landing itu di Yanbu. Yanbu itu sekitar 4 jam kurang lebih dari Madinah. Yang jemput kita di sana itu senior kita. Coba bayangkan ya. Yang jemput kita di Yanbu dengan 4 atau 5 bis itu senior kita yang jemput datang ke sana 4 jam. Disambut kita keluar dari bandara, disambut Masya Allah. Dipeluk Masya Allah, ahlan wa sahlan.
Selamat datang di sini, masya Allah, silakan diantar, dikasih makanan kecil, subhanallah. Sampai ke kampus, sampai ke Jamiah Islamiyah. Sampai di kampus, koper kita nggak tahu nih di mana. Kenapa? Bukan kita yang angkat, senior kita yang angkat. Berbondong-bondong senior kita datang, angkatin koper kita masuk. Nggak ada cerita bullying tuh, nggak ada tuh. Betul deh. Wah, senioritas nih orang semua bully yang nggak ada. Ini orang yang kenal agama, orang yang tahu agama kayak gini nih. Ini yang harus seperti ini, budaya seperti ini harus dihidupkan di Indonesia ini. Kenikmatan besar loh gitu sama Allah Akbar. Angkatin koper kita nggak tahu koper kita di mana, tahu di dalam. Diarahkan kita langsung ke dalam, masya Allah, dari siang sampai malam tuh luar biasa. Dikasih pengarahan luar biasa, didatangkan syekh untuk kasih nasihat dan seterusnya, diurus dari A sampai Z. Allah, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa, masya Allah. Ini yang seperti ini, pemandangan seperti ini yang kita dambakan ini di Indonesia, yang seperti ini harusnya. Bukan satu membuli yang lain, yang ini dan seterusnya. Dan ini harus semua pihak satu dengan yang lain kemudian bekerja sama, berkolaborasi. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kebaikan bagi pendidikan di negara kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, berapa lama jarak setelah sholat fardu Isya ke sholat rawatib, ba'diyah Isya? Kadang saya terputus. Habis sholat Isya ada keperluan jadi tertunda rawatibnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Gak ada masalah. Gak ada masalah selama waktu itu masih ada untuk sholat, gak ada masalah. Gak harus kemudian langsung itu setelah sholat wajib berarti harus langsung sholat rawatib atau sholat ba'diyah misal setelahnya. Nggak harus, tidak harus. Boleh selama waktunya masih ada untuk sholat, maka dia boleh untuk sholat rawatib, yaitu sholat ba'diyah tadi itu. Selama waktunya masih ada, nggak ada masalah, nggak harus, subhanallah. Misal dia sholat zuhur, kemudian bisa tuh ngobrol sama orang macam-macam sampai sejam misal. Oh, saya belum ba'diyah nih, berarti nggak boleh. Enggak, selama waktu itu masih di waktu zuhur, maka pada saat itu dia boleh sholat ba'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti tadi Isya juga seperti sama, waktunya masih waktu Isya, dia boleh kemudian sholat ba'diyah. Nah, Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, Ana seorang wali santri. Ana mengetahui ada keburukan di satu pondok. Mohon maaf, ini mungkin hanya satu kasus saja, bukan berarti mengeneralisir. Diharapkan bagi para orang tua tidak menilai ini. Nah, di dalam satu kasus ini, ternyata pelakunya adalah ustadznya yang melakukan kekerasan seksual. Nah, begitu kami melaporkan kepada pihak pondok, diminta untuk tutup mulut. Nanti diadakan islah antara murid dengan ustadznya. Lalu sesudah kami berusaha menerima, ternyata terjadi lagi. Lalu sampai akhirnya orang tua murid kompak meminta agar ustadz tersebut dikeluarkan. Tapi ternyata pihak pondok tidak mengeluarkan ustadz tersebut dengan surat keterangan yang akhirnya ustadz tersebut bekerja lagi di tempat lain dan melakukan hal itu lagi di tempat lain. Ini sangat miris sekali bagi kami Ustadz, dan bagaimana seharusnya kami harusnya bertindak dalam menghadapi hal ini supaya tidak terjadi lagi korban lain dan tapi juga tidak menjadi rusak nama pondok hanya karena segelintir orang. Jazakumullahu khairan. Ini orang-orang yang akhirnya ujung-ujungnya menjelekkan pondok ini. Jangan gara-gara satu orang ini melindungi satu orang, naudzubillah min dzalik, seluruh pondok jadi rusak. Naudzubillah min dzalik. Ini salah besar ini orang ketika melindungi satu orang tadi menjadikan kemudian menjadikan rusak pondok. Bukan pondok dia doang yang rusak akhirnya. Semua orang akan takut masukin anak ke pondok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau seperti ini harus tegas nih. Harus sikap tegas, subhanallah. Saya didatangi oleh seorang dokter teman saya mengatakan seperti ini memang, subhanallah. Kemudian memang ada satu pondok yang memang welcome, masya Allah. Silahkan kalau mau ini silahkan dan seterusnya. Ini harusnya seperti ini pondok itu, welcome dengan ini, kemudian mengajarkan ini juga kepada santrinya. Ternyata pengajaran tentang kalau bahasa medis itu saya lupa, subhanallah. Intinya pengajaran tentang pelajaran-pelajaran seksual itu ternyata penting bagi santri tersebut. Karena pikirnya bukan sesuatu yang penting kan. Lalu pernah datang seorang dokter seperti ini, subhanallah. Maka harusnya pondok tersebut terbuka, bekerja sama dengan dokter-dokter, apalagi dokter-dokter alhamdulillah sudah dokter-dokter sunnah, kenal sunnah dan seterusnya. Terbuka, nggak usah kemudian takut. Nggak usah takut tentang masalah ini.
Karena ditakutkan naudzubillah min dzalik kalau orang tadi ustaz tadi naudzubillah, enggak usah ustaz kita sebut seperti itu sih naudzubillah. Takut kalau itu predator la ilaha illallah kemana pun akan berbuat seperti itu kan gitu ya. Nah ini yang bahaya kalau seperti ini. Nah, maka jangan kemudian apa hanya karena segelintir orang kemudian kita lindungi satu orang yang ternyata salah, ini nggak boleh subhanallah. Nggak boleh subhanallah, ini zalim luar biasa seperti ini. Maka orang tua santri dibolehkan dia untuk kemudian bersikap tegas tentang masalah ini. Dibolehkan untuk bersikap tegas. Kalau kemudian untuk kekeluargaan, duduk bareng dan seterusnya, tapi harusnya dikeluarkan ya Ustaz tadi, bukan kemudian ngajar tetap, atau kemudian ketika keluar kemudian apa, dikasih surat boleh ngajar di pesantren lain, akhirnya buat di pesantren lain seperti itu. La ilaha illallah. Maka yang seperti ini harus disikapi dengan tegas, dengan jelas yang seperti ini. Kerjasama satu dengan lain kayak ini. Allah alam bissawab. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik Ustaz. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.